Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Nugraha dengan NPM 1009091123009. Saya berasal dari kelompok 2 Kesehatan, kelas A Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap tingkat aktivitas fisik olahraga mahasiswa Universitas Islam Bandung. Sebelum masuk ke abstrak ini, alasan saya mengambil judul tersebut karena saya ingin mengetahui apakah mahasiswa lain tersebut mengalami apa yang hal saya lakukan. Saya mengalami penurunan aktivitas fisik selama pandemi COVID-19. Hal itulah yang ingin saya kembangkan dalam penelitian tersebut. Kita masuk ke abstrak. Dalam upaya untuk menghentikan penyebaran COVID-19, Indonesia memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Ini termasuk aktivitas fisik mahasiswa Universitas Islam Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh PSBB terhadap motivasi dan minat mahasiswa Universitas Islam Bandung untuk berolahraga, tingkat intensitas fisik dan minat olahraga mereka selama pandemi COVID-19. Sebanyak 107 responden mahasiswa Universitas Islam Bandung menunjukkan bahwa PSBB memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat aktivitas fisik mahasiswa Unisba dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tingkat aktivitas fisik olahraga menurun secara signifikan karena fasilitas olahraga ditutup dan pergerakan telah dibatasi. Masuk ke abstrak kedua, yaitu PSBB mempengaruhi keinginan mahasiswa Universitas Islam Bandung untuk berolahraga dibandingkan dengan sebelum PSBB. Minat dan motivasi untuk berolahraga secara signifikan karena pembatasan akses dan kekhawatiran kesehatan akibat pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, diperlukan upaya untuk meningkatkan kembali aktivitas fisik mahasiswa Universitas Islam Bandung. Penelitian ini menunjukkan bahwa berdampak negatif terhadap tingkat aktivitas olahraga, motivasi mereka untuk berolahraga, dan minat mereka untuk berolahraga salah satu cara untuk melakukannya. Masuk ke latar belakang, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan signifikan dalam kehidupan manusia seluruh dunia. Termasuk dalam konteks pembatasan sosial, salah satu kelompok yang terkena dampaknya adalah mahasiswa di berbagai universitas yang aktif terlibat dalam aktivitas fisik olahraga. Universitas Islam Bandung sebagai lembaga pendidikan terintegrasi dengan masyarakat tidak luput dari efek pandemi ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pembatasan sosial yang luas mempengaruhi tingkat aktivitas fisik olahraga mahasiswa di Universitas Islam Bandung selama periode pandemi COVID-19. Masih dengan latar belakang, PSBB memiliki dampak langsung terhadap tingkat aktivitas fisik mahasiswa yang dimana pembatasan pergerakan fasilitas yang berkaitan dengan olahraga ditutup sehingga menyulitkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik yang rutin. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan aktivitas fisik secara keseluruhan di kalangan mahasiswa. Selain itu, pembatasan sosial berskala besar atau bisa disebut PSBB mempengaruhi motivasi dan minat mahasiswa untuk berolahraga. Karena terjadinya pembatasan akses dan kekhawatiran terkait kesehatan akibat COVID-19. Dengan demikian, terdapat kecenderungan bahwa semakin ketatnya PSBB, semakin rendah pula tingkat aktivitas fisik olahraga yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Bandung. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara pembatasan sosial dan tingkat aktivitas fisik. Masuk ke rumusan masalahnya ada terdapat 3. Yang pertama adalah seberapa efektif pengaruh pembatasan sosial berskala besar dalam melakukan aktivitas fisik olahraga mahasiswa Universitas Islam Bandung. Yang kedua, seberapa besar penurunan tingkat aktivitas fisik olahraga yang dialami oleh mahasiswa Unisba selama periode pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi COVID-19. Rumus yang terakhir adalah seberapa besar hubungan tingkat ketatnya PSBB dengan pengeluaran uang untuk membeli perlengkapan olahraga dan motivasi minat mahasiswa Universitas Islam Bandung untuk berolahraga selama pandemi COVID-19. Kita masuk ke tujuan penelitian. Karya tulis ilmiah ini dibuat bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembatasan sosial berskala besar terhadap tingkat aktivitas fisik olahraga mahasiswa Universitas Islam Bandung di masa pandemi COVID-19 dengan mengidentifikasi tingkat aktivitas fisik olahraga sebelum dan selama pembatasan sosial berskala besar dan menganalisis perbedaannya. Adapun tujuan lainnya adalah daya motivasi dan minat dalam berolahraga mahasiswa Unisba di masa pembatasan sosial berskala besar dan mengukur seberapa efektif melakukan aktivitas fisik di masa pandemi COVID-19. Masuk ke manfaat penelitian. Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi mahasiswa Universitas Islam Bandung dan khalayak umum. Harapannya adalah bahwa tujuan dari penelitian ini dapat tersampaikan dengan jelas dan menjadi pengetahuan baru bagi mahasiswa Unisba dan khalayak umum mengenai betapa besarnya pengaruh dari PSBB ini terhadap tingkat aktivitas fisik mahasiswa Universitas Islam Bandung. Dalam bab 2 ini, terdapat beberapa definisi, tapi dalam
presentasi ini saya tidak akan memasuki definisi yang ada pada ketika saya memasukkan yang pentingnya saja. Yang pertama adalah definisi PSBB. Pembatasan sosial berskala besar atau bisa disebut juga PSBB merupakan keputusan pemerintah dalam langkah dan upaya pencegahan virus corona atau COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia, di mana sebelum diputuskan sempat muncul wacana lockdown, semi lockdown, dan karantina wilayah. Istilah ini muncul dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ketika memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri via sambungan video, di mana ia meminta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, untuk dilaksanakan dengan tegas, disiplin, dan efektif. Kita masuk ke definisi Unisba. Universitas Islam Bandung atau bisa disebut dengan Unisba merupakan salah satu perguruan tinggi swasta tertua dan prestisius di Indonesia. Perguruan tinggi swasta ini terletak di Jalan Taman Sari, Bandung Wetan, Bandung. Universitas Islam Bandung bernafaskan Islam dan melahirkan intelektual muslim lahir atas gagasan tokoh utama Islam dan tuntutan masyarakat Jawa Barat. Memutihkan mujahid artinya pejuang, mujtahid artinya peneliti, mujadid artinya pembaharu. Dalam suatu masyarakat ilmiah yang islami menjadi tujuan pendidikan Universitas Islam Bandung. Masuk ke definisi kajian Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kajian berasal dari kaji yang berarti pelajaran, agama, dan sebagainya, atau penyelidiki tentang sesuatu. Maka definisi kajian dalam Kamus Besar Indonesia berarti hasil mengkaji atau kajian Islam, dalam istilah lain disebut juga studi Islam, Islamic Studies. Adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas Islam baik sebagai ajaran, kelembagaan, sejarah, maupun kehidupan umatnya. Studi Islam dilihat dari ruang lingkupnya, kajiannya berupaya mengkaji Islam dalam berbagai aspeknya dan dari berbagai perspektif dan pendekatan. Masuk ke definisi kajian COVID-19. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakitnya menimbul gejala berat seperti MERS dan SARS. Coronavirus disease 2001 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab virus COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas, masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terbanyak 14 hari. Kita masuk ke definisi kajian olahraga. Olahraga adalah suatu bentuk fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditunjukkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Terdapat beragam manfaat olahraga yang dapat dirasakan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain bermanfaat untuk kesehatan fisik, olahraga juga diketahui dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Beberapa manfaat olahraga bagi kesehatan tubuh yaitu menjauhkan beragam penyakit. Olahraga secara rutin dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh tidak mudah terkena penyakit. Saat olahraga, tubuh akan lebih bergerak. Hal ini memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Hasil tubuh lebih sehat dan kuat serta tidak mudah terserang oleh penyakit. Kita masuk definisi kajian aktivitas fisik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Daring, aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan energi. Aktivitas didefinisikan sebagai setiap gerakan jasmani yang dihasilkan otot skelet yang memerlukan pengeluaran energi. Istilah ini meliputi rentang penuh dari seluruh pergerakan tubuh manusia, mulai dari olahraga yang berkompetitif dan latihan fisik sebagai hobi atau aktivitas fisik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke bab 3. Dalam bab 3 ini terdapat fenomena-fenomena dan analisis data dari kuesioner yang menjawab sebanyak 107 responden. Dan di akhirnya ada kajian Islam. Dalam fenomena ini, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang telah diterapkan Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk mahasiswa Universitas Islam Bandung. Salah satu dampak yang paling terasa adalah penurunan tingkat aktivitas fisik dan olahraga. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembatas mobilitas, penutupan hasil olahraga, dan kekhawatiran akan tertular COVID-19. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat aktivitas fisik dan olahraga masyarakat di Indonesia mengalami penurunan drastis selama PSBB berlangsung. Selama PSBB, rata-rata masyarakat Indonesia berolahraga selama 21 menit per hari.
Namun selama PSBB, rata-rata waktu olahraga mereka tuh turun dan tidak pasti waktu mereka untuk berolahraga. Penurunan tingkat aktivitas fisik olahraga selama PSBB dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik juga dapat berdampak pada kesehatan mental, seperti stres, gangguan tidur, kecemasan, dan depresi. Kita masuk pembahasan analisis. Terdapat 15 kuesioner dengan pertanyaan ganda dan 3 kuesioner dengan pertanyaan terbuka. Tapi dalam pembahasan analisis, saya tidak memasukkan semua yang penjelasan ini hanya mengacu pada rumusan masalahnya saja. Pertanyaan kuesioner pertama, seberapa sering Anda berolahraga sebelum PSBB? Dari hasil data yang didapatkan dari kuesioner tersebut, yaitu mayoritas dari mahasiswa Unisba menjawab jarang, sering, dan tidak pernah. Namun, banyak yang menjawab jarang dan sering. Hal ini menunjukkan frekuensi olahraga mahasiswa Unisba yang beragam. Dengan begitu, walaupun PSBB belum diberlakukan, sebagian besar mahasiswa Unisba telah memiliki kebiasaan berolahraga. Dengan begitu, mahasiswa Unisba mampu menjaga kesehatan maupun mental. Meskipun mayoritas mahasiswa Unisba berolahraga dengan frekuensi olahraga yang masih singkat, tapi mereka sadar akan meningkatkan guna kesehatan fisiknya. Pertanyaan kuesioner kedua, berapa lama Anda berolahraga sebelum adanya PSBB? Dari hasil data didapatkan dari kuesioner tersebut, yaitu mayoritas dari mahasiswa Unisba menjawab kurang dari 30 menit dan 31 hingga 60 menit untuk berolahraga. Hal ini menunjukkan bahwa durasi olahraga mahasiswa Unisba tergolong singkat ya. Faktor yang terdapat pada fenomena di atas adalah kurangnya motivasi dan pengetahuan pentingnya berolahraga. Adapun faktor lainnya adalah kurangnya waktu untuk berolahraga pada mahasiswa Unisba. Memiliki kesibukan adalah salah satu faktor utamanya, dengan kegiatan akademik maupun hal lainnya. Tetapi terdapat kelompok mahasiswa yang sadar akan pentingnya olahraga dan berusaha memenuhi durasi idealnya, seperti pada 8 responden atau 7,5 menjawab lebih dari 90 menit. Pertanyaan kuesioner ketiga, seberapa besar pengaruh PSBB terhadap keefektifan aktivitas fisik olahraga Anda? Dari hasil data yang dapat saya temui, yaitu mayoritas dari mahasiswa Unisba menjawab kurang efektif, dan cukup efektif. Hal ini menunjukkan pembatasan aktivitas fisik di luar rumah yang dilakukan selama PSBB membuat mahasiswa Unisba sulit untuk berolahraga di tempat favorit mereka, seperti lapangan olahraga maupun taman. Kurangnya interaksi sosial dan kurangnya motivasi juga bisa menjadi faktor penurunan keefektifan aktivitas fisik olahraga. Adapun yang menjawab cukup efektif menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa Unisba ini mampu beradaptasi dengan situasi PSBB dan menemukan cara berolahraga secara efektif di rumah, atau mahasiswa Unisba yang sudah terbiasa berolahraga secara rutin sebelum PSBB mungkin lebih mudah beradaptasi ketika terjadinya pandemi COVID-19 yang mengharuskan mereka untuk berdiam diri di rumah. Pertanyaan kuesioner kelima, apa saja faktor yang menghambat Anda untuk berolahraga selama PSBB? Dari hasil data yang saya dapatkan, mayoritas dari mahasiswa Unisba menjawab kurangnya waktu luang, kurangnya motivasi, dan ketakutan dan kekhawatiran tertularnya COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa kesibukan para mahasiswa Unisba, baik dalam perkuliahan maupun aktivitas lainnya, menjadi kendala utama untuk berolahraga di kala PSBB sedang berlangsung. Kurangnya motivasi juga menghambat yang signifikan. Pertanyaan kuesioner ke-6, apakah Anda merasakan dampak dari penurunan aktivitas fisik olahraga selama PSBB? Dari hasil data yang saya temukan, mayoritas dari mahasiswa Unisba menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa PSBB tidak hanya berdampak pada mobilitas dan interaksi sosial, tapi juga pada kesehatan fisik. Penurunan ini juga berdampak pada mental, karena dengan beraktivitas fisik mempunyai efek menenangkan dan meningkatkan mood. Dan olahraga teratur juga membantu seseorang untuk tidur lebih nyenyak dan berkualitas, sehingga hal tersebutlah yang bisa mengganggu dari hal-hal yang membuat kalian itu stres. Pertanyaan kuesioner 7, menjelaskan dampak dari penurunan aktivitas fisik olahraga selama PSBB yang Anda rasakan. Mayoritas mahasiswa Unisba menjawab peningkatan berat badan, penurunan kebugaran jasmani, dan stres kecemasan yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa PSBB memicu perubahan pola makanan dan gaya hidup yang kurang sehat. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi makanan tidak terkontrol dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Responden yang mengalami penurunan jasmani kemungkinan besar terjadi karena kurangnya olahraga selama PSBB, yang menyebabkan stamina dan daya tahan tubuh mengalami penurunan. Mahasiswa Unisba yang mengalami penurunan kebugaran jasmani cenderung mudah terkena penyakit dan meningkatnya resiko cedera pada tubuhnya, apalagi di kala pandemi COVID-19.
Responden mengalami stres dan kecemasan berlebih bukannya hanya dari ketakutan akan situasi pandemi COVID-19 saja, tapi kurangnya aktivitas fisik selama PSBB dapat memperparah kondisi ini karena olahraga memiliki efek positif dalam meredakan stres dan meningkatkan mood. Dari hasil pertanyaan kuesioner 9, seberapa ketatkah PSBB di wilayah tempat tinggal Anda? Diketahui bahwa 107 responden ini menjawab mayoritasnya adalah menjawab cukup ketat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PSBB di berbagai wilayah tingkat ketatanan yang bervariasi. PSBB yang cukup ketat biasanya membatasi mobilitas dan aktivitas di luar rumah. Namun, masih memungkinkan dilakukan beberapa aktivitas yang dibutuhkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Masuk ke pertanyaan kuesioner 12. Menurut Anda, apakah di saat PSBB mempengaruhi motivasi dan minat Anda untuk berolahraga? Diketahui bahwa dari 107 responden tersebut, mayoritas mahasiswa Unisba menjawab cukup mempengaruhi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PSBB memang memiliki dampak yang signifikan terhadap semangat dan ketertarikan para mahasiswa Unisba untuk berolahraga. Pembatasan tempat dan protokol kesehatan yang ketat membuat mereka enggan atau kesulitan berolahraga secara langsung. Dan hal inilah yang membuat maraknya penurunan aktivitas olahraga mahasiswa Unisba. Pertanyaan kuesioner 13. Berapakah jangkauan harga yang pernah Anda keluarkan untuk membeli atau menyewa peralatan olahraga? Diketahui dari 107 responden, saya dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa Indonesia itu rata-rata menjawab mengeluarkan uang di bawah 100.000. Bahkan ada juga sebagian kecilnya atau tidak jauh persenan dari jawaban yang sebelumnya itu tidak mengeluarkan uang sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Unisba memiliki berolahraga tanpa menggunakan peralatan khusus, atau mereka mungkin sudah memiliki peralatan olahraga yang mereka butuhkan. Orang yang menjawab bahwa mereka mengeluarkan uang di bawah 100.000, hal ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa Unisba bersedia mengeluarkan uang untuk membeli atau menjawab peralatan olahraga yang relatif murah. Mahasiswa Unisba yang mengeluarkan uang di atas 100.000 membeli perlengkapan olahraga yang lebih canggih atau membeli peralatan olahraga yang lebih canggih dan lengkap, atau mahasiswa tersebut memasuki dunia olahraga yang profesional dan berkualitas tinggi. Persediaan olahraga yang meningkat selama PSBB berlangsung adalah matras yoga. Dengan permintaan yang tinggi diiringi dengan keterbatasan pasukan menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Matras seperti dumbbell mengalami kenaikan harga karena banyak orang yang melatih kekuatan otot di rumah selama PSBB. Hal inilah yang membuat persediaan dari matras yoga dan dumbbell mengalami peningkatan ya, atau bisa dikatakan laku terjual. Kita masuk ke pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini adalah berisi tentang beberapa 107 responden mahasiswa ini menjawab menggunakan bahasa mereka sendiri atau menjelaskan dari kata mereka sendiri. Dan pertanyaan terbukanya terdapat 3. Yang pertama adalah pertanyaan kuesioner ke-16. Apa saran Anda agar mahasiswa tetap termotivasi dan tertarik untuk berolahraga selama pandemi COVID-19? Diketahui pada data di atas bahwa dari 107 responden memberikan jawaban yang dapat saya ambil dari Google Form. Dan saya dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa Unisba menyarankan untuk mengintegrasi aktivitas fisik ke dalam rutinitas harian mereka dengan cara yang menyenangkan dan fleksibel. Misalnya, mahasiswa bisa mengikuti kelas olahraga virtual yang interaktif atau mencoba berbagai jenis olahraga baru yang bisa dilakukan di rumah atau di lingkungan sekitar, seperti yoga, pilates, atau jogging. Setelah itu menetapkan tujuan yang realistis dan merayakan pencapaian apapun sekecil apapun kita peroleh untuk meningkatkan motivasi ya. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa Unisba memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental melalui olahraga. Meskipun dalam situasi pandemi penuh tantangan, penting untuk diingat bahwa menjaga motivasi berolahraga membutuhkan konsistensi dan komitmen yang kuat. Oleh karena itu, menetapkan tujuan kecil yang realistis dan merayakan setiap pencapaian dapat membantu mahasiswa Unisba untuk tetap termotivasi dan tidak mudah menyerah. Masuk pertanyaan kuesioner 17. Menurut Anda, apakah faktor terbesar dalam penurunan aktivitas fisik olahraga pada saat periode PSBB? Diketahui pada data di atas bahwa dari 107 responden memberikan jawaban yang saya dapat dari Google Form, dan dapat saya simpulkan bahwa mayoritas dari mahasiswa Unisba memiliki faktor terbesar dalam penurunan aktivitas fisik olahraga selama periode PSBB adalah keterbatasan akses ke fasilitas olahraga dan ruang publik. Pembatasan sosial dan penutupan gym, lapangan, serta taman membuat banyak orang
kehilangan tempat dan kesempatan untuk berolahraga. Selain itu, perasaan cemas, malah dan stres akibat pandemi serta perubahan rutinitas harian turut berkontribusi terhadap penurunan motivasi untuk beraktivitas fisik. Hal ini menunjukkan kedapatan AC berdampak lebih besar bagi mahasiswa Unisba yang terbiasa berolahraga di luar rumah dan tidak memiliki ruang yang cukup untuk berolahraga di rumah. Dengan hal ini, bahwa faktor-faktor terbesar mahasiswa Unisba adalah seperti hal berikut. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oh, masih ada lanjutannya. Pertanyaan pasal 17 lanjutannya adalah gangguan psikologis pandemi pun ikut menjadi faktor terbesar bagi mahasiswa Unisba yang membuat motivasi dan semangat berolahraga menurun. Berkurangnya interaksi sosial yang bertambahnya waktu belajar di rumah juga dapat membuat para mahasiswa Unisba merasa malas dan kurang berenergi untuk berolahraga maupun beraktivitas. Masuk ke pertanyaan kuesioner 18. Dari hasil pertanyaan kuesioner 18, bagaimana Anda mengatasi tantangan dalam berolahraga selama PSBB? Tolong jelaskan strategi atau cara yang Anda lakukan untuk tetap aktif secara fisik. Diketahui pada data di atas bahwa dari 107 responden memberikan jawaban yang dapat saya ambil di Google Form, dan saya dapat simpulkan bahwa mayoritas dari mahasiswa Universitas Bandung untuk mengatasi tantangan berolahraga selama PSBB dengan melakukan latihan di rumah menggunakan video online dan aplikasi kebugaran, menetapkan jadwal rutin harian untuk berolahraga agar tetap konsisten, mencoba berbagai jenis olahraga baru seperti yoga, zumba, lari, berenang, ataupun mencoba bersepeda. Sekarang sudah ada masanya sepeda yang di rumah yang menggunakan listrik ya. Sampai menemukan yang paling Anda sukai. Hal ini menunjukkan bahwa para mahasiswa Unisba menunjukkan kegigihan dan kreativitas dalam mengatasi tantangan ini. Para mahasiswa Unisba sadar akan pentingnya konsistensi dalam olahraga karena mereka mampu menetapkan jadwal rutin hal berolahraga. Untuk begitu, mereka mengetahui bahwa hal tersebut adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Sebelum masuk kajian Islam, dengan begitu bahwa mayoritas mahasiswa Universitas Islam Bandung menyatakan bahwa mereka mengalami penurunan kebugaran pada masa pandemi COVID-19, terutama pada PSBB, yang berarti mahasiswa lain pun merasakan apa yang saya rasakan. Sebanyak 107 responden, sebanyak 70% menjawab mereka mengalami penurunan kebugaran aktivitas fisik olahraga. Kita masuk kajian Islam. Kajian Islam ini terdiri dari 2 Quran dan 2 hadis. Tapi sini saya memakai hanya 1 Quran dan 1 hadis dalam presentasi ini. Yang lebih lengkapnya ada pada karya tulis ilmiah saya. Adanya pergantian siang dan malam adalah bentuk kekuasaan Allah, yang mana pada siang hari merupakan waktu bagi manusia bekerja mencari rezeki. Sedangkan malam hari dalam kondisi gelap gulita dimasukkan agar manusia beristirahat, mengembalikan kekuatan. Setelah siang harinya, manusia berusaha keras mencari rezeki. Firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 47. Dalam kajian Islam ini, saya menggabungkan dengan apa yang berhubungan dengan judul saya, yaitu beraktivitas fisik ya. Dan ada di surat Al-Quran itu ada pada surat Al-Furqan ayat 47. Lalu ada hadisnya. Lari adalah suatu olahraga yang paling praktis dan mudah. Bahkan menurut survei, mereka yang menyempatkan berlari sebelum bekerja melakukan lebih sedikit kesehatan dan lebih berkonsentrasi sehingga bekerja lebih produktif. Rasulullah SAW mengiyakan ketika para sahabat ingin mengadakan lomba lari. Bahkan Rasulullah SAW sendiri melakukannya dengan istri Aisyah. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW bertanding denganku dan aku menang. Kemudian aku berhenti sehingga ketika badanku menjadi agak remuk, Rasulullah SAW bertanding lagi denganku dan ia menang. Hadis Ahmad dan Abu Daud. Dalam kajian Islam ini bahwa dalam agama Islam pun menganjurkan bahwa kita melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Karena itu saya itu menjaga kesehatan, menjaga mental. Apalagi kita masih usia muda juga kan. Apalagi bagi mahasiswa Unisba yang pada saat pandemi pasti dikejar-kejar oleh tugas karena belajar daring.
sangat penting untuk mereka melakukan olahraga, karena melepaskan stres itu benar-benar sangat penting dan mempengaruhi pada kesehatan mental juga gitu. Jadi sangat-sangat penting. Kita masuk ke bab 4. Kesimpulan ini terdapat 3, yang dimana 1, 2, 3 ini mengarah pada rumusan masalah yang terjadi pada sebelumnya saya pernah bacakan di awal-awal. Kesimpulan pertama yaitu dari hasil penelitian telah dilakukan kepada 107 mahasiswa aktif Universitas Islam Bandung angkatan 2021, 2022, dan 2023, data menunjukkan kualitas pemahaman dari responden yang menjawab pertanyaan kuesioner penelitian mengarah pembatasan sosial berskala besar terhadap tingkat aktivitas fisik olahraga misal Universitas Islam Bandung di masa pandemi COVID-19, maka dapat disimpulkan yang pertama adalah mahasiswa Universitas Islam Bandung merasakan dampak dari pembatasan sosial berskala besar dengan cukup efektif dalam beraktivitas fisik olahraga. Dengan ini, bahwa mahasiswa Unisba mampu beradaptasi dengan situasi PSBB, menemukan cara tetap olahraga secara efektif di rumah. Atau efek PSBB ini membuat waktu menjadi lebih kosong daripada sebelum PSBB. Hal ini yang mendorong terciptanya motivasi dan minat mahasiswa untuk berolahraga di rumah walaupun dengan durasi waktu yang singkat dalam berolahraga. Yang kedua, mahasiswa Universitas Islam Bandung merasakan terjadinya penurunan aktivitas fisik olahraga selama PSBB. Hal ini terjadi karena kurangnya waktu luang, ketakutan akan tertularnya virus COVID-19, dan kurangnya motivasi. Dampak yang mereka rasakan adalah peningkatannya berat badan dan penurunan kebugaran jasmani, stres, atau kecemasan yang berlebihan. Hal ini terjadi karena perubahan pola makan dan gaya hidup yang kurang sehat membuat para mahasiswa Indonesia mengalami penurunan dalam kebugarannya. Yang berarti, walaupun PSBB memberikan cukup efektif untuk beraktivitas fisik olahraga, masih kurang untuk mendorong mahasiswa untuk mendapatkan motivasi dalam olahraga. Yang terakhir adalah mahasiswa Universitas Islam Bandung merasakan cukup ketatnya berolahraga di luar rumah selama PSBB berlangsung. Dengan hal ini, banyak mahasiswa Unisba yang menghabiskan waktunya untuk belajar daring maupun bekerja dari rumah, karena penerapan PSBB mendorong dalam aktivitas belajar dari tatap muka ke online, dan PSBB pun membatasi ruang gerak dalam berolahraga. Hasil menyatakan bahwa PSBB dapat mempengaruhi motivasi dan minat dalam hal kenaikan maupun penurunan. Tetapi jika dilihat dari hasil penelitian bahwa minat olahraga mahasiswa Unisba mengalami kenaikan seperti terjadinya pembelian matras yoga dan dumbbell. Hal ini membuat persediaan matras yoga dan dumbbell meningkatkan selama PSBB berlangsung, dengan permintaan yang tinggi diiringi dengan keterbatasan pasokan, menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Para mahasiswa rela mengeluarkan uang untuk membeli peralatan tersebut. Akan tetapi minat tersebut tidak dibarengi dengan motivasi yang kuat dalam olahraga. Nah, coba kita balik ke slide 1. Kesimpulan pertama, dia bilang bahwa cukup efektif dalam beraktivitas olahraga, bahwa mahasiswa Unisba ini mampu beradaptasi dengan situasi PSBB dan menemukan cara tetap olahraga. Berarti ya harusnya terjadi peningkatan pada kebugarannya mereka, karena kan mereka berolahraga. Tetapi dari slide 2, minat mereka itu sebenarnya ada, cuma motivasi mereka itu yang kurang, sehingga hal itulah yang membuat mereka hanya berolahraga sekali 2 kali, seterusnya bakal capek, ataupun ya efek karena tidak ada dorongan motivasi. Seperti apa ya? Contohnya ini tadi tuh yang merayakan hal sekecil apapun. Nah, sepertinya mereka tuh tidak merayakan hal tersebut, yang membuat hanya minat tuh ada, seperti membeli barang gitu-gitu, tapi tidak diiringi motivasi. Hal itulah yang membuat terjadi penurunan aktivitas olahraga, yang membuat hal tersebut menjadi kemalas-malasan dan lain pun sebagainya. Ya, ini adalah presentasi karya tulis ilmiah saya. Saya harap dengan presentasi ini bahwa para halayak umum bisa membuka pandangan bagaimana penurunan aktivitas fisik ini yang memakan para mahasiswa dan membutuhkan pemulihan yang cukup lama
Saya berharap lagi bahwa apa yang saya omongkan ini sangat bermanfaat untuk memberikan informasi kepada halayak umum, dan apabila saya ada mengucapkan yang salah kata, mohon maaf sebelumnya. Sekian, saya Dias Tinugraha dengan NPM 10090123009 dari kelompok 2 Kesehatan kelas A Bahasa Indonesia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.